Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Agus Pur di pembahasan soal-soal kimia. Kita akan bahas soal tentang larutan penyangga. Ya. Ada soal seperti ini. 100 ml larutan yang mengandung CH3COOH 0,01 mol dan CH3COONA 0,02 mol, Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Tentukan yang pertama pH larutan itu, dan yang kedua pH larutan bila ditambah 0,001 mol HCl. Kita lihat soalnya. Di sini ada CH3COOH, molnya sudah diketahui 0,01 mol, dan garamnya natrium asetat CH3CONA. Komposisi larutan seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah larutan penyangga asam. Ka-nya diketahui 10 pangkat minus 5. Ya, jadi campuran ini merupakan penyangga asam. Ada asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Ini dia, basa konjugasinya ada di garamnya. CH3COONA ini terionisasi sempurna menghasilkan CH3COO- plus Na+. Kalau natrium asetatnya 0,02 mol ini, maka ion asetatnya CH3COO- juga 0,02 mol, setara dengan koefisiennya. Na plusnya juga 0,02 mol. Nah, perhatikan, ini adalah basa konjugasinya dari CH3COOH ini. Berlaku rumus penyangga asam. Konsentrasi A plus sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Mol asam lemahnya adalah CH3COOH, basa konjugasinya adalah CH3COO-. Kita masukkan angkanya. Ka-nya 10 pangkat min 5, asam lemahnya CH3COOH-nya 0,01 mol, sedangkan basa konjugasinya CH3COO- 0,02 mol. Ini setengah kali 10 pangkat min 5 atau 5 kali 10 pangkat min 6. pH sama dengan min log konsentrasi H+, kita masukkan angkanya, min log 5 kali 10 pangkat min 6, ketemunya 6 min log 5, sama dengan 5,3. Ini jawaban yang pertama, yang A. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana bila ditambah 0,001 mol asam kuat, asam klorida? Ini akan bereaksi dengan garamnya, natrium asetat. Reaksinya seperti ini. HCl bereaksi dengan natrium asetat membentuk asamnya dan NaCl. Iya. Ini kan H+ sama Cl-, CH3CO- sama Na+, bertukar pasangan aja. Ya. Di awal, di kondisi mula-mula, HCl-nya yang ditambahkan 0,001 mol ini. Natrium asetatnya di larutan penyangga tadi kita temukan 0,02 mol. Kemudian sudah ada di larutan penyangga tadi CH3COOH-nya adalah 0,01 mol, sementara NaCl-nya belum terbentuk. Nah, ini koefisiennya 1, 1, 1, dan 1. Maka yang bereaksi harus sesuai perbandingannya dengan koefisien reaksi. Mol yang bereaksi harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, maka hasilnya 0,001 mol ini sebagai pereaksi pembatas. Ini juga 0,001 mol, ini 0,001 mol, ini 0,001 mol. Pada akhir reaksi HCl-nya habis. Ini habis.
karena tersedia 0,001 terpakai 0,001. Nah, untuk CH3COO Na-nya berkurang dari 0,002 terpakai 0,001 mol menjadi tersisa 0,019 mol. Kemudian CH3COOH-nya bertambah karena ini terbentuk ya. Terbentuk jadi plus 0,01 mol mula-mulanya ditambah 0,001 mol menjadi 0,011 mol. Ini asam lemahnya. Ini garamnya. Oke. Ada garamnya di sini. Di garamnya ini terionisasi sempurna. Seperti tadi CH3COO- plus Na+. Ini 0,019, maka basanya ini, basa konjugasinya juga sama, yaitu 0,019 mol. Kembali dimasukkan. Di sini ada asam lemah ini dengan basa konjugasinya ini. Berlaku rumus penyangga asam Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Asam lemahnya CH3COH, basa konjugasinya CH3COO-. Oke, kita masukkan. Ka-nya 10⁻⁵, CH3COH-nya ini 0,011. Kemudian CH3COO-nya 0,019 ini. Maka ketemu 5,8 kali 10⁻⁻⁶. pH min log konsentrasi H+ sama dengan min log 5,8 kali 10⁻⁶ sama dengan 6 min log 5,8. Ketemu 5,24 pH-nya. Ini jawaban B. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.